Kritikan yang disampaikan melalui akun media sosial Facebook milik Saudara Kim terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kasus KMP Marcella yang dikelola oleh Badan Usaha milik daerah PT Kalwedo terkesan sangat tidak etis. Kepada wartawan di kediamannya pada hari Rabu 11 Mei 2022, Lolo Pale menegaskan bergulirnya kasus KMP Marcella yang saat ini telah diproses secara hukum haruslah dihargai. Jika memang benar yang disampaikan oleh Saudara Kim Markus terkait bukti otentik tentang keterlibatan bupati yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT Kalwedo dikantongi oleh dirinya, sangat diharapkan untuk disampaikan kepada pihak yang berwajib. Jangan kemudian disampaikan melalui media sosial yang kemudian menimbulkan polemik masyarakat dalam menanggapinya. Lolo Pale mengatakan menghormati dan menghargai sungguh seluruh kritikan maupun pendapat Saudara Kim Markus atas keberaniannya. Apalagi dirinya merupakan salah satu tokoh muda yang memiliki latar belakang hukum secara akademis. Melihat cuitan di media sosial oleh Kim sesungguhnya sangatlah kurang etis. Apapun persoalan pengelolaan KMP Marcella pada saat itu yang dipimpin oleh Saudara Benjamin Thomas Noah yang menjabat sebagai direktur harus disesuaikan dengan kapasitas beliau yang saat ini adalah kepala daerah. Kim Markus adalah sosok tokoh dan aset muda Maluku Barat Daya yang sesungguhnya punya wawasan yang nilai kebangsaan dalam terus merajuk persatuan dan kesatuan di daerah yang kita cintai. Bahkan terhadap seluruh cuitan tersebut sah-sah saja, karena itu adalah hak sebagai warga negara Indonesia yang diberikan kebebasan oleh konstitusi untuk menyampaikan pikiran baik lisan maupun tertulis. Melihat bahwa apapun kesalahan pada peristiwa masa lalu, namun semua ada aturan dan prosedur serta ketentuan. Jika benar yang bersangkutan punya bukti yang cukup untuk dibawa ke ranah hukum, biarlah itu diserahkan ke hukum dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Dan biarlah hukum yang berbicara untuk mendapat kepastian hukum. Jika merasa daerah itu dirugikan, jangan terus-menerus berkomentar melalui media sosial kepada bupati yang adalah kepala daerah. Dirinya merasa bahwa apapun kelemahan dan kekurangan bupati, beliau adalah kepala daerah dan orang tua Maluku Barat Daya yang sangat tidak wajar terus-menerus disinggung melalui media sosial dengan bahasa dan kata-kata yang sangat tidak elok. Untuk itu melihat kondisi di Maluku Barat Daya yang saat ini dibutuhkan adalah kolaborasi dan kontribusi pikir dari semua anak daerah khususnya tokoh muda untuk bersama-sama melihat persoalan yang mendasar demi kemajuan daerah ini. Diharapkan jangan hanya sibuk untuk saling mensolimi atau saling menendang satu sama lain terhadap satu persoalan tanpa kita merajut kebersamaan untuk membangun daerah. Karena itu cuitan di media jangan sampai mempermalukan daerah ini. Boleh mengkritik, tetapi kritik yang bersifat membangun, karena setiap tantangan daerah pasti ada solusinya. Jika memang benar Benjamin Thomas Noah adalah seorang penjahat, maka sangat tidak mungkin masih mendapat kepercayaan rakyat dan Tuhan untuk menjadi wakil bupati sehingga sampai dengan menjadi bupati sampai saat ini, sebab pemerintah adalah wakil Allah. Terhadap persoalan BUMD di Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya BUMD yang bergerak di bidang transportasi dalam pengelolaan KMP Ferry Marcella, akhir-akhir ini menjadi trending topik di media sosial. Terhadap persoalan ini, ketika diamati di media sosial, cuitan-cuitan yang telah disampaikan oleh kanda saya,
Bung Kim, saya menghormati dan sangat menghargai sungguh jeripaya, upaya, dan keberanian yang dipersur oleh kanda saya Bung Kim. Tentu dalam proses terkait dengan pengelolaan badan usaha milik daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya di daerah ini, tentu bicara soal bisnis ada untung dan ada rugi. Yang disoroti hari ini adalah terkait dengan saudara Benyamin Thomas Noah, dalam hal ini Bupati Maluku Barat Daya, yang pernah menduduki jabatan sebagai Dirut PT Kalwedo di tahun 2012-2015. Tentu sebagai seorang pimpinan perusahaan, dalam manajemen perusahaan, dalam dunia bisnis, tentu ada rugi dan ada untung. Untuk itu terhadap cuitan yang telah dimuat di media sosial oleh kanda saya Bung Kim terhadap saudara Bupati, saya menilai bahwa tidak beretika. Sebagai nilai-nilai dasar budaya adat istiadat sangat bertentangan. Jika memang kanda saya merasa bahwa ada dugaan berat untuk dibawa ke hukum, silakan dibawa ke hukum. Biarlah hukum yang berbicara, sehingga ada kepastian hukum di sana. Ada ungkapan kebenaran keadilan di sana. Tetapi kalau sepanjang cuitan itu diletakkan di media, maka saya pikir persoalan tidak akan pernah selesai. Apapun yang hari ini saudara Benyamin Thomas Noah, beliau adalah seorang kepala daerah dan juga sebagai orang tua kita. Sangat disesali dan sangat disayangkan kalau setiap hari berita-berita atau status-status yang dimuat seakan-akan mengintimidasi seorang kepala daerah. Untuk itu, bagi saya sebagai wakil rakyat, saya menilai bahwa setiap celaka ada gunanya. Setiap celaka itu ada gunanya. Dan saudara saya, karena saya mungkin, silakan bawa itu ke persoalan hukum untuk dijadikan persoalan hukum untuk mencari kebenaran. Dan dari pengamatan saya, kalau saudara Bupati ini, kalau dia memang benar penjahat, sangatlah tidak mungkin beliau ketika mencalonkan diri sebagai wakil bupati bersama dengan saudara Barnabas Orno, saya pikir beliau tidak mungkin terpilih. Tapi puji Tuhan bahwa leluhur dan Tuhan masih menghendaki untuk beliau terpilih menjadi wakil bupati, dan hari ini beliau menjabat bupati. Tentu sebagai manusia biasa kita tidak luput dari salah dan dosa, apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin jika matanya masih terbuka, sepanjang matanya masih terbuka, tidak bisa luput dari segala kritik, saran dan masukan. Karena pemimpin adalah dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Jadi dia tetap dikritik oleh rakyatnya. Karena sesungguhnya secara konstitusi kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang berkuasa penuh untuk mengkritisi. Tetapi
kritisi yang kita sampaikan juga harus benar-benar kritisi yang profesional, kritik yang profesional, sehingga pada kesempatan ini saya menghimbau melihat bahwa percuma menghabiskan waktu untuk saling bertengkar, saling mengintimidasi di media sosial. Saatnya untuk kita saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk membangun Maluku Barat Daya maju, sejahtera, aman dan damai. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasi yang melaporkan.